Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, sekarang kita akan belajar tentang dimensi. Namun sebelum kita belajar tentang dimensi, anak-anak ibu harus paham terlebih dahulu tentang besaran dan satuan. Jadi silakan tonton video ibu yang sebelumnya tentang besaran dan satuan, baru kita masuk ke materi dimensi. Oke anak-anak ibu, sekarang kita akan mempelajari dimensi. Jadi dimensi itu menunjukkan bagaimana suatu besaran itu tersusun. Nah, dalam video yang sebelumnya, ibu sudah menjelaskan bahwasannya ada 7 besaran pokok yang harus dihafal dan dipahami. Nah, jadi ketujuh besaran pokok itu dia menggunakan satuan internasional dan juga ada dimensinya ya. Jadi misalkan untuk massa itu satuan internasional yang digunakan adalah kilogram. Nah, dimensinya itu adalah huruf M besar dan diberi kurung persegi seperti ini ya. Nah, jadi dimensi itu dilambangkan dengan suatu huruf dan diberi kurung persegi di samping-sampingnya. Nah, lalu misalkan di sini ada panjang. Panjang itu satuan internasionalnya adalah meter dan dimensinya adalah huruf L besar disertai dengan kurung persegi. Nah, ini ada waktu. Waktu itu satuannya adalah sekon dan dimensinya adalah huruf T besar diberi dengan kurung persegi. Lalu ada suhu dengan satuan internasionalnya adalah Kelvin. Nah, untuk dimensi suhu itu ada di sini kita baca yaitu namanya theta ya. Jadi huruf simbol theta diberi kurung persegi. Lalu ada kuat arus dengan satuan internasionalnya ampere diberikan kurung persegi juga. Lalu intensitas cahaya dengan satuan internasionalnya adalah kandela, itu dimensinya adalah huruf J besar. Nah, lalu yang terakhir itu ada jumlah zat atau di sini disebutkan dengan kuantitas zat. Nah, yang mana satuan internasionalnya adalah mol, dimensinya adalah huruf N besar yang diberi dengan kurung persegi. Nah, jadi seperti yang sudah ibu jelaskan di video sebelumnya, bahwasannya ada 7 besaran pokok yang harus anak-anak ibu hafal. Lalu ada satuannya dan ada juga dimensinya. Jadi selain besaran pokok dan satuan internasional yang harus dipahami dan harus dihafal, dimensi ini juga harus anak-anak ibu pahami dan anak-anak ibu hafal. Oke, sekarang ibu akan memberikan contoh bagaimana menentukan dimensi sebuah besaran. Misalkan kita tentukan dimensi dari kecepatan. Kecepatan itu disimbolkan dengan huruf V ya. Jadi kecepatan itu dirumuskan dengan jarak dibagi waktu. Jarak itu sama dengan S per waktu atau T. Jadi simbol untuk kecepatan itu adalah V, simbol untuk jarak adalah S, dan simbol untuk waktu adalah T. Nah, jadi ini adalah rumus kecepatan. Nah, jarak ini merupakan besaran panjang. Nah, itu satuannya meter. Nah, besaran panjang itu dimensinya tadi adalah L ya. Jadi dimensinya adalah L. Nah, lalu ada T atau waktu. Waktu itu dimensinya adalah T besar. Oke. Nah, jadi untuk kecepatan dimensinya adalah L per T. Nah, atau bisa juga kita buat dengan L dikali T ini kalau dia kita naikkan ke atas maka kita ganti menjadi T min 1. Jadi dimensi untuk kecepatan adalah L dikali T pangkat min 1. Oke, lalu yang kedua, misalkan kita ingin menentukan dimensi dari percepatan. Percepatan itu disimbolkan dengan huruf A kecil ya. Nah, jadi rumus percepatan itu sama dengan V per T. Rumus percepatan adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, untuk dimensi dari kecepatan itu kita tadi sudah dapatkan dimensinya adalah LT pangkat min 1.
Jadi di sini kita tulis dimensinya L T pangkat min 1. Oke, dibagi. Nah, T itu dimensinya adalah T besar. Kita tulis dimensinya adalah T besar. Oke, sama dengan, jadi dimensi untuk percepatan itu adalah L dikali T pangkat min 1 per T. Nah, T yang di bawah ini bisa kita naikkan dia ke atas dengan syarat nanti berubah menjadi min, seperti yang ini ya. Ini T nya di bawah, kita letakkan di atas, berubah menjadi min. Jadi dimensinya adalah L T pangkat min 1. Yang ini kita naikkan juga ke atas, jadilah dia T pangkat min 1. Atau sama juga dengan L T. Nah, ini T pangkat min 1 dikali T pangkat min 1 itu sesuai dengan sifat-sifat eksponensial ya. Jadi kalau dia itu bilangannya itu sama kayak gini dan dikalikan, maka pangkat dengan pangkatnya itu kita tambahkan ya. Jadi min 1 ditambah min 1, maka hasilnya nanti adalah min 2. Nah, jadi dimensi untuk percepatan adalah LT pangkat min 2. Oke, mungkin sekian materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.